Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, apa kabar adik-adik di sini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Jadi ada yang tahu gak kita di sini ngapain? Bakalan konseling kelompok, Bu. Oke, konseling kelompok ya. Iya. Nah, sebelum kita memasuki konseling kelompok nih, alangkah baiknya kita saling kenal terlebih dahulu ya. Karena tak kenal maka tak Sayang. tak tahu. Oke, langsung saja ya. Terlebih dahulu dari yang hijab hitam nih, dari hijab hitam yang sorong. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nahdatul Fitri, bisa dipanggil Nahda. Salam kenal semuanya. Halo Nahda. Halo Nahda. Nah, selanjutnya nih yang pakai kacamata hijab hitam. Ayo perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Bu. Pagi semuanya, perkenalkan nama saya Lasri Atika, bisa dipanggil Tika. Halo semua. Halo Tika. Halo Tika. Nah, yang terakhir nih, boleh untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik Bu, perkenalkan teman-teman dan Ibu sekalian. Nama saya Siti Fatimah Hanun Bu, biasa dipanggil Hanun. Salam kenal semua. Salam kenal Hanun. Salam kenal Hanun. Nah, baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya tadi Ibu lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Rini Azizah. Halo semua, semoga di sini teman-teman bisa mempercayakan semuanya, semua masalahnya di sini ya. Iya, Bu. Baik Bu. Baik, nah sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, di sini kita mempunyai waktu 30 menit dalam menjalankan konseling kelompok ini. Nah, di sini teman-teman sudah tahu belum apa itu konseling kelompok? Konseling yang dilakukan yang dilakukan 2 sampai lebih orang ya, Bu, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Setahun ada sih itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Nahda. Ada Kalau lagi? Kalau menurut saya, konseling kelompok tuh bincang-bincang dengan yang lainnya, terus diselesaikan secara bersama-sama, Bu, gitu. Ada lagi? Kalau saya Bu, saya hanya pernah mendengar Bu, belum pernah melaksanakan konseling kelompok sebelumnya. Yang saya tahu, konseling kelompok ini bertujuan menyelesaikan semua permasalahan anggota kelompok Bu dengan cara berdiskusi. Mungkin seperti itu Bu. Nah, baik. Semua yang dikatakan oleh teman-teman itu sudah benar ya. Nah, di sini Ibu akan meluruskan dulu. Jadi konseling kelompok itu merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dengan berkelompok ini kita bisa menyelesaikan masalah kita bersama-sama. Nah, dari konseling kelompok ini tentu ada yang dinamakan asas. Nah, di sini kita ada asas apa saja, yaitu ada asas kerahasiaan. Nah, di sini teman-teman tidak perlu takut karena masalah teman-teman di sini hanya diketahui oleh kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Nah, untuk teman-teman juga tidak perlu merasa kayak takutlah nanti masalah saya keluar gitu. Tentu tidak, karena masalah kita tidak akan dibawa keluar. Bisa ya teman-teman menjaga rahasia masalah-masalah dari teman-temannya? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, setelah itu ada asas keterbukaan. Nah, di sini karena kerahasiaan sudah terjaga, jadi teman-teman diharapkan untuk terbuka dan bisa menyampaikan masalahnya.
tidak ada yang ditutup-tutupi juga. Nah, dari situ kita bisa menjalankan konseling kelompok ini dengan baik. Nah, dalam kelompok ini diharapkan nih teman-teman untuk aktif dalam mengemukakan pendapatnya. Bisa ya teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu, insya Allah. Nah, sebelum kita memasuki tahap konseling kelompok nih, Ibu ada games terlebih dahulu nih. Nah, kalau di kamera teman-teman nih, ini tangan Ibu sebelah apa? Sebelah Kiri. kanan, Bu. Kanan. Kanan, iya. Kanan ya. Nah, kalau Ibu angkat sebelah kanan, teman-teman bisa bilang dum. Tuh. Dum. Kalau sebelah kiri, Pak. Oh, Bisa ya? Fokus Pak. ya. Fokus ya. ya, Bu. Oke. Oke. Pak. Pak. Dum. Ayo. Pak. Pak. Dum. 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 Pak. 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 Baik, terima kasih. Tangan terlebih dahulu. Nah, setelah semua sudah semangat ya? Sudah, Semangat, Bu. Bu. Sudah ya. Jadi teman-teman bersedia untuk kita lanjutkan ke tahap konseling kelompok? Bersedia, Bu. Bersedia, Bu. Nah, baik. Kita langsung saja ya. Untuk permasalahan pertama itu boleh untuk Nahda terlebih dahulu. Baik. Jadi gini kan teman-teman, Nada tuh punya masalah di mana Nada tuh kesulitan untuk kayak manajemen waktu buat diri sendiri. Nah, di sini tuh Nada tuh kayak Nada kan kerja juga gitu kan sambil kuliah gitu. Kayak untuk ya uang jajan lah gitu kan. Terus kadang tuh malam tuh kan kita kan, maaf teman-teman ada motor lewat. Soalnya ini jadi kan kayak malam-malam juga kita tuh kan harus ngerjain tugas kita juga kan, tugas sekolah gitu. Nah, jadi kayak Nada tuh masuk kerja tuh kalau pulang sekolah. Nah, kita kan full day nih sampai jam 5 sore. Nah, dari jam 5 sore tuh sampai nanti kayak jam 9 gitu. Terus nanti malamnya begadang lagi buat ngerjain tugas. Nah, jadi di sini ada kurang bisa kayak manajemen waktu, kayak sekolah tuh sering ketiduran, terus tugas juga sering nggak selesai gitu. Nah, jadi kayak gitu kira-kira masalahnya teman-teman. Makasih. Baik, terima kasih Nada. Lanjut nih untuk Siti Fatimah Hanun. Bisa menyampaikan masalahnya nih. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan teman-teman, saya Siti Fatimah Hanun. Mungkin Bu sama tidak jauh berbeda dengan permasalahan oleh Nahdlatul seperti yang teman-teman lihat, bahwasanya saya sangat menyukai yang namanya ekstrakurikuler pramuka, yang mana bisa dibilang mungkin setiap bulan itu saya akan selalu mengikuti yang namanya perkemahan begitu kan teman-teman. Tetapi di sisi lain saya juga menyukai pembelajaran di sekolah, yang mana mungkin saya alhamdulillah mendapatkan atau termasuk dalam 3 besar setiap semesternya kan Bu. Namun Bu, akhir-akhir ini Bu, sama seperti Nada tadi, mungkin saya kurang bisa memanajemen waktu Bu, di mana kayak kayak perkemahan kayak satu bulan ini ada 2 kali Bu dilaksanakan. Jadi mungkin nilai saya dalam di kelas itu Bu menjadi turun Bu. Jadi kayak tentu saya panik Bu, kayak kok padahal saya menyukai 2 hal tersebut, tetapi saya belum bisa membagi waktu dengan baik Bu antara yang belajar kapan waktunya dan untuk perkemahan ini kapan waktunya. Karena kan sama-sama saya suka ini Bu kedua hal tersebut. Kira-kira mungkin seperti itu Bu. Saya jadi kurang bisa memanajemen waktu untuk saat ini Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Siti Fatimah Hanun. Ayo yang terakhir nih, masalah dari Lastriatika. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Kalau permasalahan saya sih permasalahan mengenai tentang pembelajaran, Bu, di mana dengan
saya tidak menyukai, ada guru yang saya tidak sukai, Bu. Jadi saya kayak kebawa gitu ke pembelajaran di mana, oh ibu ini yang ngajar. Jadi saya berpikir, saya jadi malas belajar lah sama ibu ini. Jadi saya kayak membenci mata pelajaran yang diajarkan sama, guru tersebut, Bu, begitu. Gitu ya. Baiklah, dari ketiga permasalahan ini tentu kita mengambil satu terlebih dahulu masalah karena kita juga mengingat waktu, dan untuk masalah yang lainnya mungkin kita bisa memecahkan masalahnya itu di lain waktu ya. Nah, dari teman-teman sendiri nih, masalah siapa yang mau kita angkat nih pembahasannya? Menurut Siti Fatimah Hanun terlebih dahulu nih, masalah siapa? Menurut saya Bu, kalau saya pribadi mungkin ke Nahdlatul ya Bu, karena kan mungkin kenapa dia bekerja saya ingin mengetahui itu Bu, dan tadi yang seperti Nahdlatul sampaikan bahwasannya mungkin ia ekonominya atau bagaimana gitu Bu, penting untuk dibahas. Jadi dia tidak bisa memilih di antara keduanya gitu Bu. Baik, terima kasih Hanuna. Bagaimana nih menurut Lasri? Jadi masalah siapa nih yang mau kita angkat? Kalau menurut saya sih Bu, di antara Hanun dan Nahdlatul sih Bu, karena kan permasalahannya sama-sama kayak kurang pandai gitu manajemen waktu gitu Bu. Nah, bagaimana Nahda nih? Kalau menurut Nada sih Bu, kayak Nada sih ingin masalah Nada diselesaikan. Cuman kan di sini kan kita berkelompok gitu kan, harus mementingkan orang lain juga. Nah, masalah Nada kan kurang lebih sama nih seperti masalah Anun tentang manajemen waktu. Jadi kalau untuk masalah itu mungkin kita bisa mendengarkan permasalahan Hanun terlebih dahulu. Kalau soal untuk masalah Nada nanti bisa mungkin dapat nasihat juga yang udah disampaikan teman-teman untuk Anun, terus bisa Nada terapkan juga dalam diri Nada gitu. Jadi Nada setuju sih kalau misal masalah Anun terlebih dahulu, Bu. Baik, terima kasih Nahda. Nah, bagaimana Hanun? Apakah bersedia nih masalahnya kita angkat? Insya Allah bersedia Bu, dan alhamdulillah kalau memang diangkat Bu. Oke, baik. Baiklah. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita main games lagi ya, biar teman-teman tuh semangat gitu, biar tidak bosan. Nah, sekali lagi nih, kita tes kefokusan lagi nih. Oke. Oke Bu. Apa tadi? Dum. 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 Pak. Pak. Dum. Dum. Pak. Dum. Dum. Pak. Dum. Dum. Tak. Dum. 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 Baik. Sudah ya. Semangat Oke. kan? Masih semangat kan ya? Semangat. Masih Bu. Baik, kita fokus lagi ya. Nah, di sini kita ada masalah Hanun yang kita angkat. Nah, untuk Siti Fatimah Hanun, mungkin bisa menceritakan lebih detailnya lagi permasalahan Hanun. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin saya sedikit ingin bercerita ya Bu. Baik, seperti ini teman-teman dan Ibu, mungkin dalam saat ini saya mengalami yang tadi telah saya sampaikan, yaitu kesulitan dalam manajemen waktu, di mana saya menyukai dua hal. Yang pertama itu saya menyukai pembelajaran di sekolah, dan saya sangat menyukai kegiatan di luar, yaitu pramuka. Nah, pada akhir-akhir ini atau bisa saya bilang 3 bulan belakangan ini, saya sangat sering mengikuti yang namanya perkemahan, yang mungkin teman-teman juga mengetahui bahwasannya saya salah satu pimpinan di salah satu PIMSANG atau dalam kelompok pramuka tersebut. Nah, jadi mungkin bisa dibilang saya juga berperan aktif di pramukanya. Jadi apabila saya tidak mungkin mengikuti secara aktif, dan itu juga merupakan salah satu hobi saya, itu kan itu kan juga menjadi tanggung jawab saya. Tetapi satu sisi saya juga sangat memperhatikan di mana pembelajaran saya itu banyak tertinggal Bu, dan mungkin bisa dibilang kayak nilai saya menurun Bu, karena mungkin saya jarang ada di kelas, dan mungkin karena kelelahan tugas saya jadi kurang maksimal saya kerjakan. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu. Jadi mohon bantuannya teman-teman dan Ibu, bagaimana kira-kira atau apa yang sebaiknya saya lakukan untuk saat ini. Nah, baik.
Nah, dari teman-teman sekalian nih, ada yang ingin ditanyakan tidak kepada Siti Fatimah Hanunnya? Ingin bertanya atau menyampaikan saran? Kalau nada pribadi nggak ada yang ingin ditanyain sih Bu. Soalnya penjelasan Hanun juga udah sangat jelas gitu. Nah, bagaimana Lasri? Apakah Lasri mau bertanya nih pada Siti Fatimah Hanun? Baik, saya ingin bertanya kepada Hanun, di mana kalau pramuka itu waktu pramukanya kapan ya? Lebih kayak kalau pembelajaran kan dari pagi sampai sore nih gitu kan. Terus pramukanya kapan? Oke, baik. Terima kasih Tika. Seperti ini, kalau saya pribadi dan teman-teman kelompok saya apabila ada sebentar lagi ada perkemahan, kami biasanya dari Senin sampai Jumat itu setelah pulang sekolah kami langsung melakukan yang namanya latihan tambahan. Tetapi untuk ekstrakurikuler wajibnya itu dilaksanakan pada hari Sabtu seperti itu Tika. Oh, gitu. Nah, apakah dari teman-teman nih ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk Nahda tidak ya? Nah, untuk sarannya, mungkin teman-teman bisa menyampaikan saran untuk Siti Fatimah Hanun dalam menyelesaikan masalahnya. Mungkin terlebih dahulu dari Nahda. Apakah ada saran untuk Siti Fatimah Hanun? Baik. Jadi gini Nun, kan Nada juga punya masalah manajemen waktu juga nih kan. Nah, Nada tahu nih gimana susahnya memanajemen waktu juga. Nah, Nada juga bingung nih kalau misalnya mau ngasih saran buat Hanum tuh gimana. Sementara permasalahan kita kan kurang lebih hampir sama tentang manajemen waktu gitu kan ya. Nah, menurut Nada, maaf mungkin saran Nada ini kurang berkenan ya, karena kan Hanun juga menyukai kegiatan pramuka gitu kan juga. Tetapi di sini Hanun harus mengerti sebenarnya tanggung jawab Hanun di sini lebih besar kepada kegiatan pembelajaran di sekolah gitu. Kayak Hanun tuh harus lebih menekankan bahwa kita boleh mengikuti kegiatan lain, cuman di sini posisinya kita tuh harus bertanggung jawab lebih besar kepada kegiatan sekolah kita. Namanya kita di sekolahin ya buat belajar gitu kan. Nah, kalau misalnya belajarnya keteteran karena kegiatan lain kan nggak baik gitu. Terus juga kayak kalau misalnya Hanun merasa pramuka terlalu membebankan Hanun, ya menurut saya, menurut Nada, kalau pribadi Nada sih ya udah mending nggak usah pramuka dulu gitu, fokus juga ke kegiatan pembelajaran Hanun sampai nanti Hanun benar-benar bisa gimana nih caranya supaya waktu Hanun tuh waktu sekolah dan waktu pramuka nih nggak bentrok gitu. Jadi gitu sih menurut Nada. Jadi yang pertama harus kita tahu tuh ya tanggung jawab kita tuh kemana dulu gitu. Terima kasih, semoga membantu sarannya Hanun. Baik nih, terima kasih untuk Nahda. Mungkin dari Lastri nih ada saran atau solusinya nih untuk Hanun gitu. Baik, terima kasih Bu untuk kalau solusi sih saya mungkin enggak sih Bu, tapi kalau saran mungkin sedikit saran kepada Hanun, dimana kan nggak bisa dipungkiri juga itu pramuka hal yang Hanun sukai gitu kan, sampai Hanun jadi ketua ya tadi di pramukanya, jadi kayak gitu kan. Kalau saran Tika sih berbeda dengan Nadatul, dimana kalau belajar itu nggak cuma hanya di sekolah gitu kan. Di sekolah inilah kita bisa mengembangkan hal yang mungkin yang mungkin menonjol pada diri kita gitu. Jadi kalau misalnya Hanun pengen belajarnya di pramuka juga boleh gitu. Tapi ya itu kembali lagi bahwasanya Hanun ada tanggung jawab di sekolah. Kalau di mana kayak belajar manajemen waktu, Hanun tuh oh ini pramuka hal yang saya sukai gitu, tapi jangan lupa dengan tanggung jawab Hanun yang ada di sekolah gitu. Jadi sama-sama balance yang bakalan gak gimana ya, yang sama-sama balance nantinya
itu akan menguntungkan diri Hanun juga gitu. Saran Tika sih lebih kayak belajar untuk manajemen waktu gitu sedikit demi sedikit. Insya Allah besoknya akan terbiasa gitu. Itu sih Bu dari saya. Nah, baik Sri. Nah, untuk Siti Fatimah Hanun sendiri nih, bagaimana perasaan Siti Fatimah Hanun setelah mendapatkan saran-saran dari teman-temannya? Baik Bu, cuman saya masih sedikit bingung Bu. Mungkin tadi yang disampaikan Nahdlatul, saya jujur saya tidak bisa mungkin melepaskan yang namanya kegiatan pramuka tersebut karena mungkin sama kayak Nahdlatul tadi yang bekerja kayak ada alasan saya mengapa saya mengikuti kegiatan pramuka tersebut dan terima kasih kepada Tika yang mungkin memang kesalahan saya seperti itu tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Tetapi mungkin Bu, saya masih kurang paham kira-kira bagaimana sebenarnya cara memanajemen waktu yang baik itu seperti apa Bu? Mungkin dari teman-teman ada memiliki tips atau mungkin selama ini dalam mereka mungkin kan juga mengikuti Bu yang sama-sama kita kayak ada tadi bekerja setelah si Atika mengikuti ekstra voli seperti itu Bu. Bagaimana cara mereka dalam memanajemen waktunya Bu? Seperti itu. Nah, untuk teman-teman nih, Siti Fatimah Hanun tadi bertanya, apakah bagaimana teman-teman bisa memanage waktu teman-teman nih? Mungkin bisalah menyampaikan gitu kan ke Siti Fatimah Hanun agar bisa ditiru juga gitu, agar bisa dicontoh ya kan. Nah, untuk Lastri sendiri nih, bagaimana nih? Kalau menurut saya sih kalau dalam memanage waktu mungkin Hanun kayak bikin jadwal untuk diri sendiri coba gitu, dimana mungkin pada hari ini bakal sekolah gitu kan, terus disambung nih sama pramuka gitu sampai kalau misal latihan tambahan itu sampai sore ya biasanya atau kayak sampai maghrib gitu. Nah nanti jam 8 belajar sedikit atau ngerjakan tugas-tugas, lalu kayak misalnya disambung di di subuh gitu setelah sholat subuh atau gimana. Nah atau bisa juga diskusi sama teman gitu, teman sekelasnya ini bagaimana kalau nggak ngerti gitu kan dalam pekerjaan tugas. Mungkin gitu sih saran Tika Non. Nada juga mau ngasih saran nih. Kan tadi kan Tika juga udah bilang buat jadwal gitu. Nah, jadi yang pertama harus dilakukan menurut Nada buat ya kayak to-do list gitu, kayak apa yang harus Hanun lakukan terlebih dahulu. Maksudnya di sini Hanun harus tahu prioritas Hanun dulu, jangan adanya kebiasaan menunda. Contohnya kayak Hanun keteteran sekolahnya pasti karena misalnya ada tugas nih. Terus nanti kan dilanjut lagi nih udah sekolah dilanjut lagi ke kegiatan pramuka. Lalu habis kegiatan pramuka nanti pasti pulangnya udah kecapean gitu kan, udah malas lagi ngerjain tugas. Jadi di sini Anun harus tanggung jawab kalau misalnya Anun ada tugas, Anun pulang dari pramuka, Anun sisihkan waktu Anun setidaknya untuk mengerjakan tugas itu, lalu Anun baru bisa beristirahat gitu. Sebenarnya mungkin emang terlihat lelah, cuman kan di sini Hanun bilang Hanun nggak bisa juga kan melepas pramuka, jadi mau nggak mau jalan satu-satunya ya seperti itu gitu. Tapi juga jangan sampai stres dan jangan sampai lupakan kesehatannya, karena nanti kalau misalnya Hanun sakit atau Hanun stres bakal banyak lagi yang keteteran selanjutnya gitu. Kalau menurut saran ada sih gitu, kurang lebih sama sih sama saran Tika tadi. Semoga bisa membantu. Nah, baik, terima kasih. Bagaimana nih menurut Siti Fatimah sendiri nih perasaannya sekarang? Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman dari saran yang dapat saya ambil. Tentunya mungkin ke depannya saya lebih dapat membuat jadwal dan mengetahui apa sih sebenarnya prioritas yang harus saya dahulukan seperti itu Bu, agar mungkin tidak terjadi lagi kayak keteteran tugas dan menjadi yang tadi juga disampaikan, jangan terlalu stres, jangan dibawa terlalu pikiran, itu akan menambah beban seperti itu Bu. Mungkin ke depannya Hanan bakal lebih bisa mengontrol waktu Hanun sih Bu. Seperti itu. Terima kasih teman-teman dan Ibu. Baik. Nah, mungkin karena kita tadi sangat-sangat serius nih ya.
masih ingat tidak apa yel-yel kita tadi? Masih, Masih Bu. ya? Masih ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Nih, Ibu tambah satu nih. Kalau Ibu, Ah. kalau ini dum, Dum. Dum, Pak. Pak, ini tes. Oh ya, Tes. Pak tes. Oke, Bu. Oke, bisa ya? bisa. Bisa, Bu. Harus Kita coba cepat ya, Bu. Iya dong, harus fokus ya. Oke. Kita coba Oke, lagi Bu. nih. Dum, Pak tes. Oke, Tes. Dum. Dum. Dum, Tes. 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 Pak. Pak. Tes. 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 Pak. Pak. Dum. Dum, Dum. Tes. tes. Pak. Pak. Ah, Tes. itu Ibu nggak ada gini tadi di sebelah sini. ayo siapa tadi yang jawab? Salah. Ayo. kan? Saya nggak jawab, nggak Bu. fokus. Saya nggak. Last ribu. Ayo Saya lagi. ngebak, Bu. Ayo sekali lagi ya. Oke. Oke, Bu. Dum. Dum, Tes. 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 Pak. Pak. Dum. Dum, Dum. 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 Tes. Pak. Tes. Baik. Pak tes. Sudah ya, terima kasih. Nah, sudah semangat lagi kan ya? Semangat. Nah untuk tahap terakhir kita nih, apa sih hikmah yang dapat kita ambil nih dari konseling kelompok kita pada pagi hari ini? Mungkin dari teman-teman semua nih, dari Nahdlatul, Lasri, atau Siti Fatimah Hanun dapat mengambil hikmahnya nih. Mungkin bisa menyampaikan nih kesimpulan yang dapat kita ambil pada pagi hari ini. Mungkin dari Lasri terlebih dahulu juga boleh. Hikmahnya sih, Bu, saya di sini juga belajar gimana cara memanajemen waktu dari permasalahan Nahda dan juga Siti Fatimah Hanun tadi, di mana nggak cuman maaf, Bu, nggak cuman pembelajaran yang di sekolah saja kembangkan, tetapi juga pembelajaran dari luar sekolah, akan tetapi kita harus belajar cara memanajemen waktu gitu, Bu. Baik, kalau dari Nada, Bu, karena permasalahan Nada kurang lebih sama permasalahan Hanen, jadi dari saran teman-teman juga dan dari arahan Ibu juga, sepertinya yang udah kita sampaikan tadi, kesimpulannya juga dapat Nada terapkan di diri Nada sendiri, dan semoga kedepannya membantu juga. Itu aja sih, semangat kita. Semangat. Kalau dari Hanun, Bu, yang dapat Hanun mungkin ambil kesimpulannya bahwasannya jangan menyalahkan semua hal yang terjadi, tetapi kembalikan kepada diri kita apakah kita sudah melakukannya dengan baik. Dan untuk saat ini kita harus lebih fokus mana yang lebih prioritas dan mana yang harus didahulukan, seperti itu, Bu. Dan jangan mengambil sesuatu hal atau tanggung jawab yang mungkin tidak dapat kita selesaikan. Jadi kita harus, apabila kita sudah mengambil sebuah peluang, atau apa, kita berarti harus bertanggung jawab atas peluang yang kita ambil tersebut, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, baik, terima kasih. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan ya, bahwa kita mampu untuk memanage waktu dan mampu untuk mengambil suatu keputusan. Nah, sebelum mengambil keputusan, tentu kita tuh kita pikirkan ke depannya seperti apa, kita pikirkan terlebih dahulu bagaimana cara kita menyikapinya, seperti itu. Nah, sudah memasuki sesi akhir nih, teman-teman bisa untuk kalau misalnya teman-teman merasa nih ke depannya untuk seminggu ke depan nih, kok saya belum bisa memanage waktu saya nih, mungkin teman-teman bisa datang lagi ke ruangan Ibu, karena Ibu bakalan stay di sini juga untuk membantu teman-teman semua. Nah, Ibu akhiri, tetap semangat ya, jangan patah semangat, tetap untuk bisa memanage waktunya. Nah, kira-kira nih sebelum Ibu tutup nih, kira-kira untuk teman-teman sendiri mau nggak kalau misalnya minggu depan kita kembali lagi di sini? Mau, Bu. Mau, Bu. Mau ya? Kita mau tambah Mau. orang atau kita-kita aja nih?
Boleh tambah orang mungkin. Iya Bu, biar- lebih asik kayaknya kalau ditambah orang. Baik. Nah, kita ketemu di minggu depan di jam yang sama. Tetap Ibu akan mengontrol kembali bagaimana perkembangan dari Siti Fatimah Hanun dan kita akan menyelesaikan masalah yang lainnya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Makasih teman-teman semua. Makasih Bu. Terima kasih Bu dan teman-teman